Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 127. Bab 641. Hidupmu adalah milikku. Badai api yang menakutkan menyebar secara horizontal di langit. Suhunya yang panas menyebabkan udara di daerah ini menjadi sangat kering. Riak api yang kuat berubah menjadi tirai api yang menyebar, menempati lebih dari setengah ruangan. Hal ini mengakibatkan penglihatan seseorang menjadi terdistorsi dan kabur pada saat ini. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan badai api yang menyapu langit. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih merasakan kaki mereka goyah. Jika ledakan semacam ini sedikit lebih rendah, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi tahun kuburan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kuat dari kedua sisi yang telah terlibat dalam pertempuran hebat yang intens di langit sebelumnya semuanya turun dari langit dengan panik. Tetap tinggi di langit selama periode waktu ini ketika bahkan energi alam telah menjadi ganas adalah hal yang sangat bodoh. Setelah seseorang diserang oleh badai api, nasib seseorang akan sangat menyedihkan. Orang Xiaoyan ini benar-benar menjadi semakin menakutkan. Lin Yan menyeka keringat di wajahnya sambil berdiri di puncak gunung saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya. Mereka bertiga saat ini adalah tetua dari Akademi Dalam. Oleh karena itu, mereka secara alami akan terlibat dalam pertempuran berskala besar. Mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk menahan seorang elit Dou Huang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh serangan tajam yang terakhir, mereka akhirnya berhasil menundanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menghela nafas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa pahit Lin Yan. Hanya 2 tahun yang singkat, tetapi siswa baru yang harus memanggil mereka senior ketika mereka bertemu saat itu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing langsung dengan ahli top dari wilayah sudut hitam. Transformasi seperti itu benar-benar membuat orang menghela nafas secara emosional. Liu Qing memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap hal ini. Saat itu, Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai dia terluka parah dan tidak sadarkan diri di arena pertempuran saat itu hanya untuk berakhir dengan situasi di mana keduanya dikalahkan dengan luka serius. Dari kelihatannya hal-hal sekarang, kemungkinan Xiao Yan akan dapat dengan mudah menghabisinya dalam 5 pertukaran. Liu Qing juga tertawa pahit saat memikirkan ini. Hatinya tidak bisa membantu tetapi mengucapkan sepatah kata pun ketundukan kepada Xiao Yan. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu tidak ada hubungannya dengan bakat pelatihan. Itu sepenuhnya diputuskan oleh peluang keberuntungan seseorang. Sosok Xiao Li bergegas keluar di puncak pohon tidak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia menyaksikan badai api yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dalam menghadapi tabrakan energi yang menakutkan. Bagaimanapun, Han Feng itu bukanlah orang biasa. Selama 2 tahun dia berkerumun di dalam wilayah sudut hitam, dia telah berulang kali menanyakan informasi tentang aliansi hitam. Namun, dia tidak pernah menerima berita sedikitpun bahwa Han Feng akan memasuki kelas Dou Zong. Namun, kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh yang terakhir saat ini benar-benar menyebabkan kebanyakan orang terkejut. Xiao Yanzi, sebaiknya kau baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berwajah untuk melihat kakakmu? Xiao Li menggosok kedua tangannya. Dia hanya bisa berdoa agar Xiao Yan memiliki cukup keberuntungan untuk melarikan diri dari badai api saat ini. Banyak sekali tatapan rileks saat mereka mengangkat kepala untuk melihat badai api yang menyebar di langit agak jauh sekarang setelah mereka melarikan diri darinya. Percakapan pribadi terdengar pelan. Jelas, semua orang ingin tahu apakah Xiao Yan atau Han Feng yang akan berhasil melarikan diri dari badai api ini. Badai api yang menyebar akhirnya mulai menghilang secara bertahap di depan banyak tatapan setelah menyebarkan jarak yang sangat jauh. Namun, masih tidak ada aktivitas sedikitpun dari kedua sosok manusia di dalamnya. Langit kosong dari aktivitas, dan orang-orang di tanah tidak berani mengeluarkan suara keras apapun. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit berubah. Apakah keduanya binasa dalam badai api? Suqian tidak mengedipkan matanya saat dia menatap tengah badai api di langit. Terlepas dari kekuatannya, dia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya saat ini.
Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun selain berdoa. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi kehilangan, tiba-tiba ada suara angin kencang yang muncul di langit yang luas. Sesosok manusia segera melesat secara eksplosif dari badai. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul segera mengumpulkan tatapan semua orang yang hadir. Meski sosok manusia itu menembak dengan kecepatan sangat cepat, masih ada beberapa orang bermata tajam yang bisa mengidentifikasinya. Segera, suara riang terdengar. Itu kepala aliansi. Dia masih hidup. Wajah tegang dari aliansi hitam segera menjadi jauh lebih rileks setelah mendengar teriakan gembira ini. Beberapa senyuman samar muncul di wajah mereka. Karena orang terakhir yang selamat adalah Han Feng, kemungkinan Akademi Dalam akan mundur dengan menyedihkan dengan wajah pucat. Mereka juga akan mendapatkan modal tambahan untuk ditingkatkan ke faksi lain di wilayah sudut hitam. Lagi pula, faksi lain mana dalam wilayah sudut hitam, selain aliansi hitam, yang berhasil mengalahkan Akademi Dalam? Wajah orang-orang dari Akademi Dalam seketika menjadi lebih jelek dibandingkan dengan tampilan senang orang-orang dari aliansi hitam. Mereka mengatupkan gigi dan atmosfer tampak sangat menekan karena keheningan. Mata Xiaoli tiba-tiba menjadi sangat merah ketika dia mendengar teriakan keras dari aliansi hitam. Niat membunuh yang buas perlahan naik ke wajahnya yang dingin. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya. Jika ada kecelakaan terjadi pada Xiao Yan, dia akan membuat Han Feng membayar harga dengan darah hari ini bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Semuanya, jangan bertindak tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak beres. Tangisan Suqian tiba-tiba terdengar saat suasana hati semua orang tenggelam. Mereka agak tercengang saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa Suqian terfokus pada Han Feng yang menembak jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikutinya untuk melihat ke atas dan mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah sepertinya dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Ci! Suara tajam angin kencang sekali lagi bergema di langit sementara semua orang merasa tidak pasti di hati mereka. Badai api yang menyebar di langit tiba-tiba bergetar. Segera, sosok hitam keluar dari dalamnya. Sayap api hijau tua sangat menarik perhatian di langit. Itu Xiao Yan. Dia belum mati. Ahli Akademi Dalam yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api yang familiar itu. Kebuasan di wajah Xiaoli perlahan mundur saat dia melihat sayap api yang familiar dengan ekspresi tertegun. Hatinya akhirnya menghela nafas berat saat dia tertawa getir. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk rileks. Dengan penampilan sosok Xiao Yan, orang-orang yang awalnya bangga dan tertawa dari daerah sudut hitam, menjadi seperti bebek dengan tenggorokan mereka dicubit. Tawa mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat lucu. Sayap hijau giok sosok hitam itu mengepak di langit, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau tua yang dengan cepat meluncur ke arah Han Feng yang jatuh dengan cepat ke tanah. Dalam sekejap mata, sosok hitam itu muncul di atas kepala Han Feng di depan tatapan kaget semua ahli dari wilayah sudut hitam. Bajingan kecil, kamu berani. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Han Feng yang internal do ukinya diblokir karena serangan balik dari nyala api. Api hijau tua dengan liar melonjak di atas tinjunya. Tinju itu segera berisi kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan kejam menghantam dadanya. Seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas mati. Raungan marah Xiao Yan bergema tanpa henti di langit saat tinjunya dengan kejam menghantam. Bang! Suara rendah, dalam dari kontak daging tiba-tiba dipancarkan ke langit, menyebabkan hati banyak orang berkontraksi dengan keras pada saat ini. Grup! Seteguk darah merah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menerima pukulan berat tanpa pertahanan apapun. Tubuhnya tampak seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah dengan lemah. Akhirnya, dia dengan keras menabrak beberapa dataran di luar kota Feng di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiao Yan berlumuran darah segar. Dadanya naik dan turun dengan cepat saat sayapnya mengepak sedikit. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiao Yan mengepakkan sayap yang semakin ilusi di punggungnya saat matanya menatap tajam ke arah Han Feng yang tidak bergerak yang telah menabrak tanah, membentuk lubang yang sangat besar.
Dia bisa merasakan bahwa nafas yang terakhir mungkin sangat lemah, tetapi belum sepenuhnya menghilang. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam saat dia menjabat tangannya. Penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Tangannya memegangnya dengan erat saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Dia mengedarkan douk yang tersisa di tubuhnya dan menembak secara eksplosif ke arah Han Feng, yang terbaring di tanah dengan nafas terakhirnya yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan terakhir. Selamatkan kepala aliansi. Tindakan Xiao Yan langsung dirasakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Wajah mereka segera berubah drastis saat teriakan keras segera terdengar. Mereka dengan jelas memahami pentingnya Han Feng bagi aliansi hitam. Jika mereka kehilangan Han Feng, kemungkinan besar aliansi besar itu akan runtuh. Hentikan mereka. Suqian menjerit dingin saat para ahli dari wilayah sudut hitam pindah. Semua sesepuh akademi dalam yang telah lama menunggu perintah segera pindah. Mereka membentuk tembok manusia di luar kota Feng. Banyak aura kuat bangkit dan memaksa kembali orang-orang dari wilayah sudut hitam yang mencoba menyelamatkan. Xiao Yan berkedip dan muncul hanya beberapa puluh kaki di atas kepala Han Feng dengan mengandalkan aksi pemblokiran yang dilakukan oleh sesepuh akademi dalam. Dia mengangkat penguasa beratnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan tidak ragu-ragu saat dia menggunakan metode paling kejam untuk menghancurkannya di kepala Han Feng. Momentum itu sedemikian rupa sehingga jika terjadi, kemungkinan Han Feng akan mati di tempat meskipun kekuatannya. Cek, Han Feng memang benar. Tubuh spiritual Yao Sheng memang ada di tubuh anak kecil ini. Tawa aneh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di langit saat penguasa yang berat itu jatuh. Segera, sekelompok kabut hitam dengan aneh muncul di dataran. Tang! Kabut hitam baru saja muncul ketika rantai hitam pekat yang berisi kilau dalam tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Kecepatan rantai logam itu sangat menakutkan. Itu tidak jauh dari Xiao Yan dalam sekejap. Ujung rantai logam itu setajam pisau, dan kilatan dingin yang tidak biasa samar-samar keluar darinya. Pada saat ini, Xiao Yan juga kehabisan tenaga. Mengayunkan penguasa dan melepaskan serangan terakhirnya ke arah Han Feng telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang melesat ke arahnya. Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Hal yang tercetak di matanya adalah rantai logam hitam besar yang agak tidak biasa. Ini adalah orang-orang dari Aula Jiwa. Gugusan kabut hitam berbentuk seperti sosok manusia mirip dengan apa yang dia lihat di dataran besar di wilayah sudut hitam, dengan cepat melintas di benaknya. Metode penyerangan ini dan orang di depannya hampir identik. Rantai logam hitam pekat tidak berhenti karena Xiao Yan telah menebak identitasnya. Sekelompok kabut hitam itu sangat ganas dalam serangannya. Oleh karena itu, ia melepaskan gerakan membunuh saat menyerang. Jika rantai ini menyerang tubuh Xiao Yan, kemungkinan hidupnya akan segera diambil. Sungguh tak terduga bahwa aku akan mati di tangan orang-orang ini. Xiao Yan menghela nafas dengan kelelahan ekstrim di dalam hatinya. Kepahitan merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Suqian tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Ci! Hidupmu adalah milikku. Rantai itu tiba dengan cepat. Namun, tepat saat akan menembus hati Xiao Yan, suara sedingin es dan mati rasa tiba-tiba bisa terdengar di belakang telinganya. Segera, tangan yang halus, lembut, tanpa tulang muncul dengan cara yang aneh dan meraih rantai itu dengan kuat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 642. Munculnya kembali Aula Jiwa. Tangan halus itu tampaknya telah menjulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah, namun itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ganas yang memegang rantai logam sampai titik di mana dia tidak bisa bergerak. Bantuan yang tiba-tiba juga membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan sempurna itu, dan perlahan bergeser. Akhirnya, kecantikan dengan sosok seksi yang cantik dan wajah mempesona yang hampir sempurna muncul di depan semua tatapan mereka. Setan. Catatan, dalam mitologi Cina, iblis wanita biasanya sangat cantik dan terkadang menyihir pria. Ini adalah perasaan yang wanita itu berikan pada orang lain pada pandangan pertama kecuali wajahnya yang sedingin es.
Perpaduan antara kedinginan dan pesona menyebabkan dia memiliki daya pikat yang tidak biasa yang berdampak dalam pada pria. Dagu seputih saljunya membentuk tanjakan yang sedikit tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kebanggaan semacam ini bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi keangkuhan terhormat yang hanya bisa ditunjukkan oleh wanita yang memiliki status tinggi. Hal yang paling menarik bagi pria adalah keangkuhan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi saat dia menjatuhkan wanita yang begitu angkuh dan terhormat. Tentu saja, jika seseorang dalam keadaan mengigau, kepuasan ini akan sangat berkurang. Salah satu contohnya adalah Xiao Yan saat itu. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Mereka mungkin akan tercengang, tetapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari penampilan cara aneh di mana dia muncul, sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat dari siapapun yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di tempat setengah inci dari kepala Xiao Yan. Kilatan dingin yang samar-samar keluar darinya menyebabkan tubuh yang terakhir dipenuhi dengan bulu merinding kecil. Dia bisa membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka yang jatuh ke tanah, meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras, jika tindakan untuk menghentikan rantai itu terjadi sesaat kemudian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ujung rantai logam yang telah diperbesar berkali-kali di matanya. Tenggorokannya sedikit berguling saat dia menoleh dengan susah payah. Wajah dingin Ratu Medusa segera muncul di matanya. Mulut Xiao Yan bergerak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Ratu Medusa yang mengincar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Tangan halus bebasnya yang lain hanya membalik dan dengan keras menghantam dada Xiao Yan tanpa ampun. Kekuatan besar menyebabkan tubuh yang benar-benar kelelahan terguncang sampai dia mengambil lebih dari 10 langkah mundur sebelum duduk di tanah, terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya namun dia setulus ini. Jika telapak tangan itu sedikit lebih kuat sebelumnya, kemungkinan itu akan bisa membunuhnya. Betapa malangnya. Sedikit lagi dan bajingan itu akan dibunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang terbaring di tanah dengan sisa nafas. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini dia sudah benar-benar kelelahan. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan penggaris untuk menghantam orang itu untuk membunuhnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas, Ratu Medusa, yang meraih rantai logam, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu sudah mati atau hidup. Dia mengerutkan alisnya dan tampak membenci pria yang sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tetapi angin kencang yang diciptakan oleh jari-jari kakinya saat diayun menghantam dan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas, tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menyebabkan seorang elit Do Huang merasa tidak enak, apalagi Han Feng, yang terluka parah. Seluruh dataran turun menjadi keheningan saat kaki diayunkan. Bang! Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang menakutkan itu seperti banjir yang melanda saat ini. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara dengan suara teredam sebelum akhirnya menggambar parabola di langit dan mendarat dengan keras di tanah. Secara kebetulan ada batu besar tempat dia mendarat. Suara patah tulang sangat menusuk telinga di dataran yang tenang ini. Pada saat ini, hampir semua orang percaya bahwa kemungkinan besar Han Feng akan kesulitan mempertahankan hidupnya bahkan jika dia terlahir kembali dari seseorang yang sangat kuat. Baik. Tendangan yang sangat bagus. Xiao Yan, yang tampak lumpuh saat dia duduk juga menyaksikan tindakan tiba-tiba Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun. Hanya ketika Han Feng menabrak batu besar itu dengan keras, dia pulih. Sukacita liar muncul di wajahnya. Tangannya membanting dengan keras ke tanah dan wajahnya memerah.
Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia meledak dengan serangkaian kata-kata kasar. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sepasang mata yang cerah dan sedingin es tiba-tiba melesat seperti bilah tajam, menyebabkan dia langsung menutup mulutnya. Dia memberikan senyuman canggung dan bokongnya bergeser ke belakang tanpa meninggalkan jejak, takut Ratu Medusa yang membunuh orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Semua orang di dataran, terlepas dari apakah itu ahli dari wilayah sudut hitam atau akademi dalam, semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang telah mendominasi wilayah sudut hitam benar-benar akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Ini sepertinya terlalu lucu, kan? Tatapan Suqian dengan tegas terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir sepertinya mengandung niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak hanya memikirkan untuk membersihkan tempat itu tapi, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menaruh dendam pada Han Feng. Mengapa saya tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah sudut hitam? Suqian bergumam dengan ragu. Cek, sungguh tidak terduga. Han Feng ini sebenarnya akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode kematian yang sangat bodoh baginya menyebar, itu benar-benar akan menyebabkan orang lain mati karena tawa. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam, yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah berubah. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan semua rumput di dataran di dekatnya, meskipun rantai itu mengalami ledakan kekuatan yang sangat kuat. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukanlah barang biasa. Walah! Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba berbalik dengan usaha yang cerdik, sebelum berubah menjadi garis hitam samar yang melesat secara eksplosif menuju gugusan kabut hitam. Rantai berwarna hitam melewati gugusan kabut hitam itu, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Beberapa saat kemudian sebelum suara menusuk telinga yang membawa kesuraman terdengar. Siapa kamu? Anda benar-benar berani mencampuri urusan, aula jiwa, kami. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya. Mata cantik itu menatap gugusan kabut hitam di kejauhan saat Ratu Medusa berbicara dengan lemah. Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Itu tidak mungkin sekarang. Hei, kata-kata yang arogan. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu ke aula jiwa, kami. Enyah. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang hari ini. Ratu Medusa benar-benar mengabaikannya. Suaranya masih belak-belakan dan sedingin es. Selama pertukaran singkat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia akan sangat ingin membunuhnya. Mengapa dia perlu mengucapkan begitu banyak kata yang tidak perlu? Cek, sungguh wanita yang sombong. Keberuntungan saya memang lumayan hari ini. Namun, misi saya bukanlah membunuh bocah kecil itu. Itu cukup selama aku mendapatkan bahwa roh Yao Chen ada di tubuhnya. Selain itu, berkat Anda, saya memiliki sesuatu untuk diperoleh. Tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa napas, itu muncul di samping mayat Han Feng yang terengah-engah. Dia mengeluarkan tawa, cek, yang aneh dan kekuatan isap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Feng mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini. Akhirnya, itu terserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. Cek, roh alkemis tingkat 6. Ini benar-benar akuisisi yang sangat bagus. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap roh Han Feng ke dalam kabut hitam itu.
Kabut hitam segera bergerak dan dari kejauhan, Xiao Yan bisa merasakan sepasang mata menyapu dirinya dari dalamnya. Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, aula jiwa, kami akan datang dan mendapatkannya. Cek. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia mengamati sekelompok kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya telah dikunci menjadi organisasi misterius ini. Nikmati sisa waktu Anda. Cek. Pada saat itu, bahkan wanita ini pun mungkin tidak dapat melindungi Anda. Tawa aneh terdengar dari berbagai jarak. Gugusan kabut hitam itu seperti hantu. Itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang dari dataran di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan menyaksikan kabut hitam samar yang menghilang di kejauhan. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam beberapa saat kemudian. Sialan. Api hati laut juga telah diambil bersama dengan jiwa. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilatan biru samar yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan kelas rendah. Bab 643. Cincin penyimpanan laut yang tenang. Dia memang layak menjadi kepala aliansi dari Aliansi Hitam, dengan membawa cincin penyimpanan bermutu tinggi. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Cincin penyimpanan dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Cincin penyimpanan bermutu tinggi sangat jarang. Itu adalah objek yang sangat diminati yang tidak dapat diisi oleh pemasok, bahkan rumah lelang di wilayah sudut hitam. Bahkan Xiao Yan tidak pernah memakai cincin penyimpanan kelas tinggi selama bertahun-tahun ini. Dia hanya bisa berimprovisasi, dan hampir tidak bisa melakukannya dengan menggunakan cincin penyimpanan kelas rendah. Di masa lalu, Xiao Yan tidak memiliki persyaratan yang sangat besar untuk cincin penyimpanan. Namun, dia mulai lebih memperhatikan ini sejak cincin penyimpanan itu retak dengan cara yang membingungkan selama pelatihannya. Dia selalu menyimpan beberapa benda berharga di dalam cincin penyimpanannya. Terakhir kali, dia beruntung memiliki isolasi, api hati gugur, yang mencegahnya kehilangan benda-benda berharganya. Namun, sulit untuk memastikan keberuntungan seperti itu. Oleh karena itu memang akan meyakinkannya jika dia bisa memiliki cincin penyimpanan kelas tinggi. Bagaimanapun, cincin penyimpanan kelas tinggi jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan kelas rendah baik dalam hal kekencangan atau keamanan. Xiao Yan bermain dengan cincin penyimpanan biru tua di tangannya. Dia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya, tetapi terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan. Memang layak menjadi cincin penyimpanan kelas tinggi untuk benar-benar memiliki perlindungan seperti itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia samar-samar mengerti bahwa cincin penyimpanan kelas tinggi akan memungkinkan pemiliknya untuk menempatkan jejak spiritual di atasnya. Dengan cara ini, jika seseorang beruntung mendapatkan cincin penyimpanan dan ingin mengeluarkan benda-benda di dalamnya, seseorang harus melepaskan jejak spiritual itu terlebih dahulu. Pemilik cincin penyimpanan akan merasakannya jika dia berusaha melakukannya. Kemampuan pertahanan otomatis semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh cincin penyimpanan kelas tinggi. Itu juga salah satu alasan terbesar untuk harganya yang melambung tinggi. Dari sudut pandang tertentu, Han Feng saat ini sudah mati. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami tidak perlu khawatir dia merasakan apapun. Kekuatan spiritual yang ganas langsung melonjak dan menggunakan metode paling brutal untuk menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Han Feng. Setelah itu, dia segera menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Dengan cara ini, cincin penyimpanan kelas tinggi secara resmi berganti pemilik. Xiao Yan merasa puas saat dia meletakkan cincin penyimpanan biru tua di jarinya. Pikirannya bergerak dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Penyelidikan hanya berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Saat ini, matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hal-hal yang telah dikumpulkan Han Feng di daerah sudut hitam, sangat sulit untuk dihitung. Ada cukup banyak bahan obat langka yang ada di dalam ring penyimpanan.
Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang berisi metode Qi dan teknik Dou yang ditempatkan secara acak di dalamnya. Jelas ini adalah barang-barang yang diberikan oleh berbagai orang yang telah memintanya untuk memperbaiki pil. Meskipun dia hanya melirik sekilas, koleksi yang kaya di dalam cincin penyimpanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bersemangat. Dia mungkin pada akhirnya tidak mendapatkan api hati laut yang paling penting saat dia membunuh Han Feng kali ini, tapi dia telah mendapatkan semua kekayaan Han Feng. Harta karun yang disimpan di dalam cincin penyimpanan bermutu tinggi biru tua ini cukup untuk menyebabkan ahli dalam daerah sudut hitam menjadi gila. Tatapan Ratu Medusa masih sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang tertawa sambil memeluk cincin penyimpanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, dan dia mendesah kesedihan di dalam hatinya. Jika dia berdiri diam di samping hari ini, Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Dalam hal ini, dia akan membalas dendam atas kebenciannya terhadapnya karena tindakan profan yang telah dia lakukan terhadapnya. Namun, jantungnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berdetak kencang tepat pada waktunya. Tarikan samar dari dalam jiwanya menyebabkan dia akhirnya campur tangan. Sialan. Ratu ini akan membunuhmu secara pribadi cepat atau lambat. Medusa mengatupkan gigi peraknya dengan kebencian. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mengingat karakter lamanya, sepertinya dia akan menambahkan bahan bakar ke api dengan menggeser posisi rantai penyerang sehingga lebih fatal. Bahkan tidak perlu menyebutkan membantu Xiao Yan. Namun, berbagai keraguan-raguan yang dia rasakan saat ini disebabkan oleh penggabungan kedua roh tersebut. Meskipun dia telah memperoleh kendali mutlak atas tubuh, roh Pithon 7 warna penelan surga juga diam-diam mempengaruhinya. Pithon 7 warna penelan surga telah mengikuti di samping Xiao Yan selama 1 atau 2 tahun dan sudah cukup melekat padanya. Keterikatan semacam itu sedikit banyak menyebabkan beberapa perubahan kecil pada Ratu Medusa selama penggabungan roh. Menurut situasi normal, Ratu Medusa seharusnya pergi dan kembali ke ras manusia ular di gurun Tager luas sekarang karena dia telah bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiao Yan. Situasi seperti itu disebabkan oleh pengaruh keterikatan dari Pithon 7 warna penelan surga. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat tatapan sedingin es Medusa menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat ingin membunuhnya ini benar-benar menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar pada Ratu Medusa ini, yang membunuh tanpa berkedit. Ini terutama karena dia saat ini dalam kondisi terlemah di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Huk, itu. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya kali ini. Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiao Yan. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus, dan energi 7 warna yang berwarna-warni perlahan melonjak. Keringat segera memenuhi dahi Xiao Yan saat melihat tindakan Ratu Medusa. Wanita ini memang temperamental. Dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia sekarang sebenarnya berencana untuk menyerangnya. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Ratu Medusa mengambil langkah maju. Sosok tua Sukian muncul di depan Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Ratu Medusa. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan nama Anda? Anda mungkin kenalan lama dari Akademi Jianan kami." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat Sukian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya ke belakang dan dengan lembut berkata, "Tetua pertama, hati-hati." Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada seseorang membalik buku. Sudut mulut Sukian bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar pengingat Xiao Yan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah memprovokasi orang ini, menyebabkan dia mengejarnya dengan getir. Selain itu, hal yang menyebabkan Sukian menjadi sangat putus asa adalah bahwa orang ini harus pergi dan memprovokasi seorang ahli tingkat seperti itu. Jika dia bertarung dengan wanita di depannya, bahkan Sukian tidak memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang.
Ini bisa dilihat dari cara pihak lain mengguncang dan memaksa mundur seseorang dari aula jiwa hanya dengan satu serangan. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Suqian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan. Nadanya sedingin es. Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Ratu Medusa mengabaikan ekspresi aneh Suqian saat dia berbalik dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang. Xiao Yan hanya menyeka keringat di dahinya saat melihat Ratu Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Memprovokasi wanita seperti itu benar-benar membuatnya pusing sekali. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan benar dengannya. Jika tidak, kapan pengejaran tanpa akhir ini akan berakhir? Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal itu kepadanya dengan memberinya kekuatan? Suqian berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengeklik lidahnya. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia bisa mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa tadi. Kata-kata Suqian ini memprovokasi Xiao Yan dan membuatnya mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tampaknya tidak punya pilihan lain selain bertindak bingung pada saat seperti itu. Tidaklah terhormat untuk berbicara tentang mengambil seorang wanita secara paksa. Meskipun wanita ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Suqian tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak mau mengatakan apapun. Dia akhirnya menepuk bahu Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Hah? Bukankah ini cincin penyimpanan laut yang tenang? Anda benar-benar tidak sopan. Saat itu, Han Feng telah melalui pertempuran hebat untuk mendapatkan cincin penyimpanan ini. Tidak terduga bahwa Anda sekarang mendapat manfaat darinya. Tatapan Suqian melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiao Yan, dan dia segera mengeluarkan teriakan terkejut. Suaranya membawa rasa iri di dalamnya. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Ini hanyalah hadiah kemenanganku. Penghargaan karena mengalahkan Han Feng pada dasarnya sepenuhnya milikmu. Meskipun wanita itu menambahkan tendangan terakhir, tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk hal ini. Suqian tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota Feng tidak jauh dari tempat yang dipenuhi orang. Dia berkata, Han Feng saat ini sudah meninggal. Saya khawatir, aliansi hitam akan otomatis bubar tidak lama kemudian. Duri di hatiku itu akhirnya bisa hilang. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan agak menyesal. Sayangnya, saya tidak mendapatkan api hati laut. Nyala api itu telah disempurnakan oleh Han Feng. Oleh karena itu, api hati laut diambil saat orang itu menyeret roh Han Feng tadi. Sudah lumayan kalau ada cincin penyimpanan laut yang tenang, sebagai kompensasi. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik senyum di wajahnya dan berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah, aula jiwa, sudah memperhatikanmu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Wajah Suqian tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia juga sangat takut dengan aula jiwa yang misterius. Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan tenang. Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Suqian kaget. Dia mengamati wajah tersenyum samar Xiao Yan dan mengangguk pelan. Namun, dia tidak mengejar masalah itu sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menepuk bahu Xiao Yan dan menghela nafas. Kamu harus memulihkan diri dulu. Manfaatkan waktu sebelum organisasi itu datang mencari Anda untuk meningkatkan sedikit kekuatan Anda. Di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Suqian berbalik dan perlahan berjalan menuju bagian luar dataran setelah mengatakan ini. Xiao Yan menyaksikan sosok Suqian secara bertahap menghilang dan tersenyum.
Suatu hari di mana dia bertabrakan langsung dengan aula jiwa, adalah sesuatu yang lama dalam ekspektasinya. Namun, hal yang membuatnya bersukacita adalah saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan Yao Lao. Jika dia berada pada kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memaksa kembali gugusan kabut hitam aneh itu. Saat ini dia memiliki kekuatan seperti itu. Bab 644. Retret dan penyembuhan. Wilayah sudut hitam, berangsur-angsur menjadi tenang setelah pertempuran hebat yang intens di kota Feng berlalu. Namun, aliansi terkuat dalam wilayah sudut hitam. Aliansi hitam menunjukkan tanda-tanda hampir putus karena berbagai ketidaksepakatan dari pembagian keuntungan. Anggota dalam aliansi hitam adalah semua faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam. Sebagian besar dari faksi ini semuanya memiliki bobot, dan tidak ada dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Mengingat reputasi Han Feng di masa lalu, mereka masih mampu menahan Han Feng memerintah mereka karena kemampuan pemurniannya yang luar biasa. Namun, Han Feng saat ini sudah mati. Aliansi hitam tanpa pemimpinnya segera berubah menjadi lalat tanpa kepala. Kursi kepala aliansi itu adalah sesuatu yang ingin diduduki semua orang, tetapi tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Setelah beberapa perselisihan dan bahkan beberapa perkelahian, hubungan anggota aliansi hitam menjadi semakin buruk. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Awalnya, persaudaraan emas perak memiliki kemampuan untuk memerintah mereka. Namun, mereka kehilangan keberanian untuk melawan Akademi Jianan setelah masalah Han Feng. Makanya, mereka tidak berani menonjol. Kedua orang tua ini benar-benar menghilang sehari setelah kematian Han Feng, meninggalkan aliansi hitam yang benar-benar kacau. Bahkan yang terkuat dalam aliansi telah melebarkan kaki mereka dan melarikan diri. Hari-hari, aliansi hitam ini memang terhitung. Dalam waktu 5 hari setelah pertempuran, itu benar-benar runtuh. Dengan demikian, faksi aliansi terbesar dalam wilayah sudut hitam tidak ada lagi. Akademi dalam akhirnya bisa benar-benar menghela nafas lega setelah aliansi hitam runtuh. Pertarungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Akademi dalam. Tentu saja, sebagai orang dengan penghargaan terbesar atas kemenangan dalam pertarungan ini, reputasi Xiao Yan tidak hanya menjadi tak tertandingi di antara siswa Akademi Jianan tetapi juga di antara para sesepuh. Bahkan tetua pertama yang paling senior juga akan berhenti, mengobrol, dan tersenyum dengan orang muda dari generasi yang lebih muda ini ketika dia melihatnya. Kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertempuran hebat itu telah mengguncang setiap orang. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tertarik pada betapa berisiknya Akademi dalam saat ini. Sejak dia kembali ke Akademi dalam, dia telah memasuki ruang rahasia untuk melakukan retret dan memulihkan diri. Meskipun dia telah berhasil membunuh pihak lain dalam pertarungan besar ini dengan Han Feng, dia juga terluka parah. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. Saat itulah luka di dalam tubuh Xiao Yan mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda sembuh total. Selain itu, situasi ini karena berbagai cairan spiritual yang telah terakumulasi di tubuhnya dan kemampuan pemurnian, api surgawi. Jika itu adalah orang biasa, seseorang tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari luka seperti itu tanpa waktu setengah bulan atau 1 bulan penuh. Selain itu, seseorang mungkin memiliki beberapa gejala sisa jangka panjang dari cedera ketidakmampuan untuk sembuh sepenuhnya karena mereka terlalu serius. Batu cahaya bulan yang dimasukkan ke dalam dinding ruang rahasia yang tenang di dalam gerbang Pan, memancarkan cahaya samar, mengeluarkan kegelapan di dalam ruangan. Cahaya hangat menyinari pemuda berjubah hitam yang duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya. Nafas pemuda berjubah hitam itu sangat tenang. Dia menghirup dan menghembuskan napas, mempertahankan siklus yang sempurna. Setiap kali siklus pernapasan selesai, ruang di sekitarnya akan membentuk sedikit riak. Segera, energi alami yang sangat kuat mengikuti pernapasannya dan mengalir ke tubuhnya. Energi alami mengalir tanpa henti ke dalam tubuh pemuda itu. Yang terakhir ini seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Tidak peduli bagaimana energi itu mengalir, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda telah terisi penuh. Pelatihan dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Pada titik waktu tertentu, pucat di wajahnya benar-benar diganti dengan warna merah yang sehat. Riak di udara di sekitarnya perlahan menghilang.
Bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah riaknya menghilang. Dia akhirnya membuka matanya perlahan beberapa saat kemudian. Api hijau zamrud berkobar di pupil hitam pekatnya sebelum menghilang dengan cepat. Seteguk udara keruh yang telah bertahan di dadanya untuk waktu yang lama keluar dari tenggorokannya. Tampak keabu-abuan, tapi tak diragukan lagi jauh lebih baik daripada udara hitam pekat yang sebelumnya memiliki racun mematikan. Dari kelihatannya, racun panas yang tersisa di tubuhku juga telah benar-benar hilang selama 2 tahun yang aku habiskan di bawah tanah. Xiao Yan terkejut saat melihat udara keruh keabu-abuan yang samar. Setelah itu, dia mulai bergumam dengan gembira. Racun panas, itu akhirnya menjadi duri di hatinya. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerugian karena itu ditekan oleh api surgawi, sepertinya tidak ada yang akan sepenuhnya diyakinkan jika racun mematikan seperti itu tetap ada di tubuh mereka. Oleh karena itu, wajar jika Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya saat melihat racun panas benar-benar telah menghilang. Luka saya sudah sembuh total. Dari kelihatannya, saya menghabiskan waktu yang cukup lama dalam retret. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia merasakan douki yang melonjak memenuhi tubuhnya. Dia segera merajut alisnya dan berbicara dengan lembut. Sayangnya, saya masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos ke elit Dou Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatanku melonjak. Kekuatan sejati Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 atau 5 Douling ketika dia diseret ke bawah tanah. Karena berbagai alasan, bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke puncaknya saat ini di kelas Dou Huang. Meski telah menghabiskan waktu 2 tahun, kecepatan ini bisa disebut menakutkan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami situasi seperti ini di mana dia tiba-tiba mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kendali atas kekuatannya masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan ahli Dou Huang lainnya. Jika dia mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya di puncak kelas Dou Huang saat bertarung dengan Han Feng kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan berakhir begitu sengsara, bahkan hampir menyebabkan kematiannya sendiri terhadap akhir. Ketika Xiao Yan berlatih di masa lalu, dia selalu mendaki dengan teguh di mana kekuatannya meningkat 1 bintang pada satu waktu. Oleh karena itu, dia, yang sangat akrab dengan hal-hal yang lambat, merasa sedikit tersesat karena peningkatan besar dalam kekuatannya kali ini. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat sulit dikendalikan. Beberapa peningkatan kekuatan yang tidak dapat diandalkan bahkan dapat menyebabkan beberapa orang yang tidak beruntung tetap berada di level itu selamanya. Namun, beruntung bahwa peningkatan kekuatan Xiao Yan kali ini bukanlah metode bodoh dengan paksa menuangkan energi. Pertumbuhan korosi, api hati gugur, dan cairan obat, bergabung dari pil obat dan obat. Bahkan, memberi Xiao Yan bukan pencapaian dalam semalam dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya perlahan meningkat selama 2 tahun ini. Namun, selama periode peningkatan ini, dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri dan tidak menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, kekuatan Xiao Yan melonjak. Oleh karena itu, sebelum dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan kelas Dou Huang, dia harus melupakan tentang mencoba untuk mendapatkan peningkatan yang besar. Bagaimanapun, hanya dengan mengendalikan kekuatan yang tersedia saat ini, seseorang akan dapat mengambil langkah maju. Pikiran yang dalam di wajah Xiao Yan perlahan menghilang dan dia menghela nafas. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal ini. Apalagi, saat ini dia memang perlu membiasakan dan meningkatkan kontrolnya terhadap banyak hal. Misalnya, api surgawi. Dalam pertarungan besar dengan Han Feng, bahkan Xiao Yan mengakui bahwa kendali pihak lain atas api hati laut jauh lebih baik daripada miliknya. Meskipun ada faktor usia dan pengalaman yang terlibat, Xiao Yan tidak ingin menjadi lebih lemah darinya dengan cara apapun. Ini adalah semacam persaingan mental antara mereka yang memiliki guru yang sama. Dia perlu memberitahu semua orang bahwa dia tidak lebih lemah dari Han Feng dalam aspek apapun. Hanya dengan melakukan ini dia dapat memastikan bahwa mata tajam Yao Lao masih ada. Tentu saja, bagian dari alasan kontrol Han Feng yang lebih baik atas api surgawi adalah karena usia dan pengalamannya. Bagian lain dari alasannya adalah dia hanya bisa fokus mempelajari api hati laut. Meskipun Han Feng juga mempraktekkan mantra api, itu adalah versi yang tidak lengkap. Han Feng mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mantra api,
selama bertahun-tahun mempraktikkannya, tetapi tingkat kendali atas, api surgawi, jauh lebih rendah daripada Xiao Yan. Oleh karena itu, ini mengakibatkan dia hanya bisa menjaga api hati laut sepanjang hari. Di sisi lain, Xiao Yan telah mempraktikkan mantra api yang lengkap sejak awal. Sepanjang jalan, dia telah membagi perhatiannya dan mengubah beberapa api yang berbeda. Oleh karena itu, Han Feng telah mengambil jalur khusus sementara Xiao Yan telah mengambil jalur semua perdagangan. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika seseorang hanya membahas tingkat kendali atas api, wajar jika Han Feng lebih baik. Ci. Sekelompok api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan mengikuti suara rendah dan dalam. Dia menatap api baru ini yang lahir dari penggabungan dua jenis api, dan agak linglung. Karena api surgawi ini lahir dari penggabungan api surgawi, kemungkinan besar itu tidak mendapat peringkat di peringkat api surgawi. Bagaimanapun, mantra api bukanlah sesuatu yang dipraktikkan semua orang. Oleh karena itu, Xiao Yan bahkan tidak menyadari apa namanya. Dia berjuang dengan ini untuk sementara waktu, merasa sangat tertarik saat dia berusaha untuk memberinya nama. Api hati teratai mengkilap. Nama sederhana ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak bersemangat. Sepertinya tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk memberi nama api surgawi baru di dunia ini. Mungkin, di masa depan, jenis api ini akan mendapat peringkat di peringkat api surgawi ketika dia menjadi seseorang di puncak benua. Xiao Yan juga tidak yakin tentang di mana yang disebut api hati teratai mengkilap, ini harus diberi peringkat pada peringkat api surgawi. Namun, menurut tebakannya, itu setidaknya tidak lebih rendah dari api dingin tulang, Yao Lao. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa buruknya hal ini, itu masih lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bisa dilihat dari bagaimana itu dengan kuat menekan api hati laut dalam pertempurannya dengan Han Feng. Api hijau giok menggeliat berulang kali di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya, dan nyala hijau giok terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari api berwarna hijau dan yang tidak terlihat. Dia merasa sangat puas dengan kemampuan api surgawi yang baru lahir ini untuk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dua jenis api surgawi sesuka hati. Dari kelihatannya, saya harus melatih kendali saya atas api dengan benar di masa depan. Kalau tidak, biarpun aku bisa mengendalikan dua jenis api surgawi, ini sekarang, aku hanya bisa menggunakan serangan yang paling dangkal. Kedua api naik di jari Xiao Yan saat dia bergumam. Dibandingkan dengan serangan api surgawi yang teladan dan rumit, serangan api surgawi-nya tidak diragukan lagi akan tampak jauh lebih sederhana dan biasa. Jari Xiao Yan biasa mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang, itu di jarinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanan. Segera, gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Gulungan itu bulat sempurna, tampak seperti silinder. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membukanya. Namun, cahaya gelap dan dalam yang samar-samar merembes keluar darinya membuatnya tahu bahwa itu luar biasa. Melihat gulungan itu, mengherankan hal yang Sun Er serahkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati kepada Xiao Yan ketika dia pergi. Menurut apa yang dikatakan Sun Er saat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan Do Uang. Xiao Yan sangat penasaran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 645. Teknik Segel Dewa. Xiao Yan mengusap gulungan hitam gelap ini dengan tangannya, dan mendesah lembut. Sosok wanita muda seperti teratai yang anggun itu perlahan muncul di benaknya dan tidak bisa disingkirkan. Sun Er, tunggu aku, Xiao Yan bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi dari kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Jelas tidak mungkin untuk membuka paksa benda semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda di dalamnya. Xiao Yan merenung lama sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencoba menggerakkan Douqi di dalam tubuhnya dan mengikatnya di atas gulungan. Sesuatu yang aneh terjadi saat utas pertama Douqi melakukan kontak dengan gulungan hitam pekat itu.
Dia menyadari bahwa Do Uki sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit tercengang dengan situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Jumlah Do Uki yang tak henti-hentinya mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke gulungan hitam gelap itu. Tidak banyak aktivitas setelah sejumlah besar Do Uki dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan di permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas. Karena Sun Er mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan Do Uang untuk membukanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan Do Uki berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menuangkan Do Uki dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan dari gulungan hitam pekat ini agak melebihi harapannya. Trak! Gulungan hitam gelap, yang tidak memiliki banyak reaksi sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan suara, retakan, lembut sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Meski suara ini sangat samar, masih masuk ke telinga Xiao Yan. Dia mengarahkan pandangan terkejutnya ke gulungan hitam pekat itu. Pada saat ini, permukaan gulungan itu telah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retakan yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Do Uki yang kuat melonjak seperti semburan dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah Do Uki dituangkan, garis retakan di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya berwarna keemasan samar yang merembes keluar dari antara garis retakan. Ketika gelombang kuat Do Uki lainnya mengalir ke gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulungan itu untuk menyerap Do Uki tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera, dia melihat bahwa garis retakan pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari gulungan itu segera setelah itu ditutupi dengan garis retakan. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk tidak punya banyak pilihan selain dengan cepat menutup matanya. Bang! Gulungan hitam gelap tiba-tiba retak saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan ditembakkan, dan menerangi seluruh ruang rahasia hingga warnanya menjadi emas cerah. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya saat mendengar suara gulungan itu pecah. Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan berlama-lama di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Sekilas, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan cahaya keemasan yang pekat ini memberi Xiao Yan perasaan pusing saat dia melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke samping dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam gugusan cahaya keemasan. Sekelompok cahaya keemasan juga mulai menggeliat saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Itu berputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat langsung ke kepala Xiao Yan. Cahaya keemasan memasuki kepala Xiao Yan tanpa perlawanan apapun saat melakukan kontak. Xiao Yan tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah hal yang tak terhitung jumlahnya dituangkan dengan paksa ke dalamnya, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak. Namun, rasa sakit dari perasaan menggembung semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur menghilang dalam 10 detik lebih singkat. Seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tempat tidur. Dadanya naik turun berulang kali, dan wajahnya pucat-pucat. Jelas, cahaya keemasan yang memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia menderita sedikit. Sialan. Benda apa ini sebenarnya? Xiao Yan baru pulih pikirannya setelah berbaring di tempat tidur sebentar. Telapak tangannya mengusap kepalanya, yang masih merasakan sedikit rasa sakit, saat dia berbicara dengan lemah. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Yan di ruang rahasia kosong ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangun setelah merengek di tempat tidur sebentar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki dan tenggelam dalam pikirannya.
Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan tadi. Pikiran Xiao Yan baru saja memasuki otaknya saat cahaya keemasan melesat ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah dunia yang terdiri dari cahaya berwarna keemasan. Karakter yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi dari cahaya keemasan dan dicocokkan satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka berputar dan berbalik, mengatur diri mereka sendiri menjadi tirai tipis di udara. Karakter besar berwarna emas bersinar dari tirai cahaya, menyebabkan mata Xiao Yan terasa sedikit sakit. Teknik segel dewa. Kelas di tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa itu dibuat dari dou di tertentu selama zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima anjing laut, dia akan mampu membalikkan laut, membalikkan samudera, dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik dou kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas dou Wang untuk melatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendirian. Sungguh nama yang mendominasi, pikiran Xiao Yan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiao Yan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh Dou Di. Ini adalah teknik Dou dengan asal paling luar biasa di antara yang dia temui. Selain itu, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas Dou Wang untuk berlatih. Bukankah persyaratan untuk benda ini terlalu tinggi? Xiao Yan segera mendecakkan bibirnya dan menghela nafas saat melihat kalimat terakhir. Teknik Dou yang aneh ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah dilihat Xiao Yan. Seorang ahli Dou Wang sudah disebut orang yang kuat di benua itu. Namun, di sini, dia baru saja mencapai kualifikasi untuk berlatih. Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa, ini memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba merasakan pemahaman saat dia mengingat ekspresi serius dari Sun Er saat itu. Di atas pemahamannya yang tiba-tiba, dia juga merasakan emosi cinta terhadap gadis itu. Dia dengan mudah menyerahkan teknik dou tingkat tinggi kelas D ini, yang cukup untuk menyebabkan para ahli di benua ini menjadi gila kepadanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik dou ini hanya memiliki kata pengantar yang singkat? Bagaimana seseorang mempraktikannya? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai kata cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat, tapi terlalu misterius. Bahkan tidak sedikit pun disebutkan tentang bagaimana cara mempraktikannya. Tirai cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan menyakitinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Semburan informasi datang menyerbu. Xiao Yan membacanya secara mendetail, dan menemukan metode untuk mempraktikkan teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun, tampaknya hanya ada metode untuk mempraktikkan segel gunung terbuka dan segel pembalik laut di dalamnya. Tidak ada catatan tentang metode pelatihan segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan metode pelatihan segel dewa kuno yang tersisa di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat dia mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik dou yang diberikan Sun Er padanya tidak lengkap. Sama seperti Xiao yang telah sepenuhnya memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan dipancarkan di akhir informasi. Suara yang akrab itu menyebabkan pikiran Xiao Yan bergetar hebat. Xiao Yan gege, jika kamu bisa membuka gulungan itu dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke Dou Wang. Hahaha, Sun Er pertama-tama akan memberi selamat pada Xiao Yan gege di sini. Tidak banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata.
Xiao Yan Gege harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Dou klan saya yang paling dalam. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan Xiao Yan Gege dengan 2 segel pertama. Mempraktikkan segel gunung terbuka, setidaknya membutuhkan kekuatan seorang Dou Uang. Adapun membalik segel laut, yang terbaik adalah Anda berlatih hanya setelah Anda mencapai kelas Dou Huang. Selain itu, jika Xiao Yan Gege akan mempelajari teknik gunung terbuka, berjanji pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali jika itu adalah momen yang genting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Karena itu. Selain itu, Xiao Yan Gege, Sun Er merindukanmu. Hati-hati. Suara lembut dan lembut itu perlahan bergema di benak Xiao Yan sebelum perlahan menghilang. Pikiran Xiao Yan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis imut itu benar-benar telah berbuat terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiao Yan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat dia mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Suara gumamannya perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bersambung ke episode 128. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.